Selamat malam semuanya. Selamat datang di Unlock with me, Billy Boon. Dan seperti biasanya saya super excited karena pada malam hari ini kita akan kedatangan dua orang narasumber yang luar biasa yang akan meng-unlock pemikiran kita semua ya. Nah, tapi seperti biasanya saya pengen ngajak teman-teman semua untuk siap-siap untuk nyatet apa aja yang akan mereka sampaikan ya. Terus kemudian nanti di akhir acara ke Instagram saya @billyboonyot, kemudian cari postingan tentang episode pada malam hari ini, kemudian tulis apa aja yang kalian suka dari yang disampaikan oleh kedua narasumber pada malam hari ini. Nanti bisa dapetin 2 buah kacamata persembahan dari Opticsys dan saya akan kasih buku saya yang judulnya Young on Top Updated dan juga Why. Alright, nah nggak mau panjang-panjang lebar, saya akan langsung mengundang narasumber pertama kita pada malam hari ini yang punya profesi luar biasa. Ini jarang banget nih, semua orang banyak banget yang pengen punya profesi seperti ini. Dan without any further ado, please welcome Mbak Monik. Halo, selamat malam. Profesi pilot ini masih didominasi laki-laki. Menurut data tahun 2020, jumlah pilot perempuan di dunia baru 5,2%, sedangkan di Indonesia 3,4%. Kemudian, sedangkan jumlah kapten perempuan di dunia itu baru 1,4%. Jadi ini kan dunia laki-laki. Kenapa saya bisa tertarik untuk terjun di profesi ini? Oke, jadi dari kecil tuh saya nggak pernah bermimpi jadi pilot. Cita-cita saya pengen jadi arsitek. Ya mungkin karena latar belakang keluarga saya, di mana bapak dan ibu saya itu bekerja sebagai TNI Angkatan Udara. Dan waktu saya SMA tuh bapak selalu memotivasi saya untuk jadi pilot. Akhirnya saya tertarik untuk menekuni profesi ini. Sekarang nih orang-orang menganggap saya sudah sukses, karirnya bagus. Ya mungkin pencapaian tertinggi dari profesi pilot ini adalah jadi kapten. Dan sekarang nih orang mengira saya mendapatkan posisi ini dengan mudah. Dan prosesnya instan. Padahal kalau dilihat ke belakang, untuk mencapai posisi ini, saya tuh prosesnya sangat panjang, penuh perjuangan. Dan dalam perjalanannya, saya tuh sering mengalami kegagalan, banyak kendalanya. Kemudian saya akan sharing perjalanan karir saya dari saya lulus SMA. Saya lulus SMA tahun 94. Selain UMPTN, saya mendaftar di 4 perguruan tinggi. Dari kelima perguruan tinggi tersebut, tidak ada satupun yang lulus di jurusan arsitektur. Akhirnya saya memilih untuk masuk di Universitas Trisakti dan mulai kuliah di jurusan Teknik Sipil tahun 94. Selain itu, saya juga ikut tes di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia yang ada di Curug, jurusan penerbang, tapi saya gagal tes di tengah jalan. Dan ternyata Bapak tuh sudah mendaftarkan saya di Sekolah Terbang Juanda Flying School yang ada di Surabaya saat saya masih SMA. Tapi tesnya sendiri baru dilaksanakan setelah saya selesai UTS di Teknik Sipil. Saya berangkat ke Surabaya, ikut tes, dan ternyata saya lulus. Akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan kuliah di Teknik Sipil dan memulai sekolah terbang di Juanda Flying School tahun 94. Saya sekolah di Juanda Flying School lulus tahun 96. Kemudian disambut krisis ekonomi. Tapi saya tetap semangat. Saya tetap memasukkan lamaran kerja saya ya ke hampir seluruh perusahaan penerbangan yang ada di Indonesia. Saya memilih bergabung di Indonesia AirAsia tahun 2005 dan menjadi pilot perempuan pertama yang bergabung di perusahaan tersebut. Di perusahaan inilah saya banyak belajar. Saya ditempa dan saya diuji. Baru di tahun ke-6 saya diberikan kesempatan untuk tes ATPL. ATPL ini adalah salah satu syarat untuk jadi kapten. Dan
saya gagal di tes simulator. 7 bulan kemudian tes diulang, saya lulus tes simulator. Baru di tahun ke-7, jam terbang saya waktu itu sudah sekitar 6.000 jam. Saya diberikan kesempatan untuk tes jadi kapten. Akhirnya di tahun ke-9, setelah menunggu hampir 2 tahun, saya dengar saya kan diberikan kesempatan lagi untuk tes jadi kapten. Di situ tuh saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ada penelitian dari Profesor Angela Duckworth bahwa penentu kesuksesan seseorang itu bukan social intelligence, bukan IQ, bukan good looks, bukan physical health, tapi ada satu faktor, grit. Grit inilah yang membuat grit ini adalah paduan dari power dan passion dan perseverance untuk tujuan jangka panjang. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, grit ini adalah kegigihan. Jadi grit inilah yang membuat saya bertahan di jangka panjang. Grit inilah yang membuat saya bangkit ke 11 kali di saat saya terjatuh ke 10 kali. Akhirnya saya bisa jadi kapten pada tahun 2014 bulan Juli. Setelah tes simulatornya lulus, kemudian ada line training, baru jadi kapten. Jadi buat saya tuh untuk mencapai posisi seperti sekarang ini itu nggak ada yang mudah. Saya perlu waktu 8 tahun untuk bisa diterima jadi pilot. Saya perlu waktu 9 tahun untuk berjuang bisa jadi kapten. Dan setelah saya jalani profesi ini sekian lama, saya merasa ini adalah passion saya. Dan buat saya, kegagalan itu adalah proses pembelajaran. Dan dari kegagalan-kegagalan itu, yang memberikan motivasi saya untuk menjadi lebih baik di masa datang. Dan kalau saya gagal, saya kayak akan cari tahu kenapa saya gagal, apa penyebabnya. Saya hindari penyebabnya besoknya. Besoknya saya gagal lagi, tapi bukan karena kegagalan yang pertama. Dan jadi besoknya kalau saya tes lagi, pasti kegagalan-kegagalan yang lalu itu tidak akan menghampiri saya karena saya sudah tahu penyebab-penyebab kegagalan-kegagalan itu. Dan Profesor Angela Duckworth ini menganut growth mindset, di mana mindset ini meyakini bahwa kualitas diri kita itu bisa diubah dengan cara melatihnya. Dan grit ini bisa dikembangkan. Mereka nggak percaya bahwa kegagalan ini adalah sesuatu yang permanen. Jadi karena dari kegagalan-kegagalan ini bisa menjadi batu loncatan untuk mencapai keberhasilan di masa depan. Dan kegagalan-kegagalan dan penolakan saya di masa lalu itu bukan membuat saya patah semangat, tapi justru lebih meningkatkan kemampuan saya. Kemudian selain itu, saya selain sebagai pilot, saya juga menulis buku yang berjudul Burung Besi Monica. Buku ini diterbitkan tahun 2016, disponsori oleh AirAsia, dan dipasarkan di Indonesia dan di Malaysia. Jadi buat saya, kesuksesan itu butuh proses dan tidak ada yang instan. Terima kasih. Udah. Terus barusan saya nanya ke Monik, kemudian Monik bisa bilang yang saya masih punya mimpi pengen punya airline. Aneh banget gitu loh. Pengen punya airline di era COVID, kok bisa? Monik, thank you so much udah berbagi ke kita semua. Kegagalannya luar biasa banyak ya. Ini pertama kali nih, akhirnya saya nginterview sesama penulis buku. Alhamdulillah. Terima kasih, Mas. Oke. Nah, tadi sempat diceritain ketika sebenarnya udah kuliah ya. Terus kemudian ayah mendaftarkan di flying school di Juanda. Iya. Terus kemudian apa yang men-trigger akhirnya yang kayaknya mau ninggalin kuliah kemudian jadi penerbang? Dipaksa nggak sama orang tua?
Enggak, dimotivasi. Oke, Ya. oke. Jadi gitu saya kuliah di teknik sipil, ternyata kok nggak sesuai dengan bayangan saya gitu loh, Mas. Oh, banyak banget pelajaran di mata kuliah itu yang baru buat saya dan saya ngerasa kok ya udahlah, saya coba aja deh kalau ini di pilot juga nggak bisa ya udah. Akhirnya saya jadi pilot, sekolah Oke. pilot. Oh, Oke. kalau nggak bisa juga nanti saya udah bilang Bapak, Pak, nanti kalau ini kuliahnya nggak cocok, Mbak pindah ini lagi ya, fakultas lagi. Iya, oke, nggak apa-apa kata Bapak gitu. Oke, oke. Jadi diarahin sama orang tua, Iya. terus kemudian disupport ya sebenarnya ya. Di support. Iya. Nah, tadi juga Monique juga ceritain tentang Angela Duckworth ya, Iya. ngomongin tentang grit, kegigihan gitu. Tapi kan boleh dibilang itu si Angela itu baru nulis bukunya, baru ngomong di TED Talk-nya baru belakangan nih gitu kan. Iya. Kita kan kayaknya saya juga sendiri nggak pernah dengar kata grit deh sebelumnya gitu, Iya. sebelum dia populerin gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kan apa yang dilakukan sama Monique tuh udah melakukan itu terus tuh. Gagal, coba lagi gitu ya. Nah, yang saya pengen tanya dan mungkin bukan mungkin sih, pasti pemirsa malam hari ini bisa dapetin intisarinya adalah Monique itu bisa punya kegigihan, itu kira-kira dapetinnya dari mana ya? Apakah ajaran dari orang tua kah atau gimana? Enggak juga, mungkin ya dari kecil ya, saya tuh kayak punya kemauan yang kuat. Jadi kalau kata ibu sih, kalau saya pingin sesuatu itu, atau saya contohlah saya pengen belajar berenang, ya saya sampai bisa gitu loh Mas. Atau saya pengen apa, itu saya kejar gitu Mas. Termasuk kayak bikin buku ini juga, saya juga tadinya nggak bisa gitu kan nulis, tapi ada buku yang bilang berubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya sama itu Mas, saya dari dulu kalau bilang tuh determination ya Mas ya, itunya kuat. Setelah saya baca bukunya Angela Duckworth, waktu itu saya dikasih tahu sama Mas Yoris, ini kamu punya grit. What's grit? Apa Mas grit itu? Nah itu saya beli bukunya, saya baca, saya baru tahu itu Mas. Oke. Jadi- Dan jadi mulai tahun 2004 kalau nggak salah tadi menjadi Iya. pilot pertama perempuan di AirAsia Indonesia ya? Tahun 2005. 2005 ya? Iya. Oke. Terus kemudian perjalanannya pengen menjadi captain, bener ngerasain lebih sulit nggak? Atau di matanya Monique, enggak, sama aja sih, saya nggak ngerasa saya sebagai cewek punya disadvantage gitu. Enggak, saya tetap menurut saya sama aja gitu. Ya kalau saya sih sama aja ya, maksudnya untuk menjadi sesuatu, misalnya saya pengen jadi captain, cuman prosesnya aja mungkin tiap orang beda-beda. Oke. Mungkin saya di perjalanannya itu Mas banyak gagal, banyak kendalanya gitu tuh. Nah itu yang harus saya perjuangkan itu Mas. Oke. Kalau Dan bukan karena gender jadi dipersulit, enggak kan? Standarnya memang cuma satu aja iya, sama gitu kan? standarnya sama. Oke, oke. Nah, terus kemudian kalau saya pengen langsung loncat jauh dulu ke depannya. Sekarang udah jadi captain nih, Iya, ya kan? Nah, ini saya pengen tahu karakternya Mbak Monique nih. Banyak orang punya cita-cita atau punya target, terus begitu udah tercapai nih targetnya, sekarang kepikirannya apa? kalau boleh punya mimpi, saya pengen punya airline. Seriously? Pengen Ya punya kan namanya airline? ini ya Mas, mimpi kan harus setinggi langit Iya, gitu. oke. Kalau gitu saya nanya nih, dikala sekarang era COVID, Iya. ya, banyak banget anak-anak muda yang lagi down banget nih. Pengen punya, mungkin sebelum di bulan Februari atau di tahun lalu udah bilang saya pengen begini. Kemudian kena COVID, kita hancur semua nih. Semua industri hancur, susah-susah segala macam. Banyak yang lagi ngerasa down banget, ya kan? Iya. Sekarang Monique nih, ada di airline. Kalau secara global, kalau saya pantau, saya ikutin terus, airline ini kenanya bisa sampai dengan 90-95% Ya. dari revenue, ya kan? Iya. Terus barusan saya nanya ke Monique, kemudian Monique bisa bilang yang saya masih punya mimpi, pengen punya airline. Aneh banget gitu loh. Pengen punya airline di era COVID, kok bisa? Ya, saya contoh di AirAsia ini, Mas. Nggak hanya airline kan, itu hanya kayak AirAsia, tapi di lainnya ada AirAsia Digital, ada mungkin yang tadi kita ngobrol tentang ikhlas.com itu bisa buat akikah atau untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Terus ada Chun Hotel, jadi kayak grup gitu loh Mas. Yeah. Kan nggak hanya satu
kayak nggak hanya Nggak airline aja, penerbangan aja, tapi bisa punya bisnis yang lain, diversifikasi itu ya Mas ya, kayak gitu. Nah, cuman yang saya pengen tahu adalah di kala sekarang lagi susah, kok Monik nggak menurunkan cita-citanya ya gitu. Sementara banyak orang yang tadi yang saya bilang loh, tadinya cita-citanya segini tinggi gitu. Sejak COVID dia ngerasain realitanya susah, dia bilang ah ya udah deh lupain deh cita-cita ini biarin nguap aja deh. Saya cita-citanya segini aja gitu. Nah kenapa Monik nggak oh saya nggak mau adjust cita-cita saya. Saya tetap pengen punya cita-cita tinggi seperti itu. Itu kenapa? Ya saya yakin mungkin entah 1, 2, 3 atau 5 tahun ke depan ini akan Ini akan lewat kembali, juga lah ya? iya lewat gitu loh Mas. Ya seperti saya lah, saya juga udah ngalamin. Misalnya untuk jadi pilot aja perlu 8 tahun. Untuk jadi kapten aja perlu waktu 9 tahun, saya perlu 17 tahun seperti Mas Billy bilang. Itu lewat ya dengan semangat yang kuat ya Mas ya. Insya Allah bisa dilewatin, yang penting kita punya tekad yang kuat. Pede banget saya. I mean, it's really good. Cuman gini, oke, kalau sekarang bisa di-sharing ke generasi muda nih, yang lagi nonton kita nih. Untuk mereka bisa punya tekad yang kuat, gimana coba? Nggak usah ngomongin teori, tapi ngomongin menurut, kalau Monik sendiri gimana sih untuk ngeluarin tekad yang kuat tersebut gitu? Untuk terus fokus, ini cita-cita dan saya pengen capai gitu. Saya alhamdulillah punya keluarga yang support saya. Oh, dan jadi support orang-orang. system penting ya? Penting. Oke. Jadi di mana ibu saya, adik saya, dan mungkin keluarga saya yang orang-orang terdekat saya tuh selalu kasih motivasi ke saya. Gitu. Jadi ya itu kalau saya gagal, ya udah, lo harus bisa nih, lo bisa, dan gitu terus Mas di dalam hati saya juga ya, saya pasti bisa kok, cuman mungkin masalah waktu gitu. Oke. Jadi support system penting, keluarga penting, value-value di dalam keluarga gitu ya. Iya. Tapi juga berarti bukan alasan kalau misalnya kita punya keluarga yang mungkin kurang mendukung kita, kemudian itu dijadikan alasan untuk kita gagal, enggak juga ya. Mungkin bisa cari pergaulan, mungkin bisa punya masuk komunitas yang benar gitu-gitu kali ya. Bisa sekeliling kita kan nggak hanya keluarga, mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat kita, atau misalnya mau ikut komunitas apa juga bisa Mas, yang support kita. Oke, Gitu. alright. Oke, thank you so much udah mau sharing tentang grit ya terutama ya. Iya. Jadi pilot cewek pertama di Indonesia AirAsia. Congratulations, dan peluncuran bukunya juga waktu itu didatengin sama Om Tony Fernandesnya himself gitu kan, dan pejabat-pejabat yang lain ya. Iya. Membanggakan banget, thank you so much. Saya aja bisa turut bangga gitu loh punya pilot cewek. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Alright. Ditunggu buku keduanya. Saya butuh support Mas Billy. Oh iya, okay. No worries. Kalau perlu nanti kita kolaborasi gimana caranya. Alright. Baik. Alright, thank you so much. Thank you so much. Cheers. Nah, ini minumnya gimana nih? Bagaimana UMKM ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, disinilah 5 tahun lalu Investream bermula. Kita masih di Unlock with me, Billy Boon, dan saya pengen ngingetin sekali lagi untuk catat apa aja yang kalian dapetin dari narasumber yang sudah berbagi pada malam hari ini dan yang akan berbagi pada malam hari ini. Nanti di akhir acara ke Instagram saya di @billybunyot, kemudian nanti tulis apa aja yang kalian suka, apa aja yang kalian pelajari untuk bisa dapetin 2 buah kacamata persembahan dari Optics dan juga 2 buah buku saya, buku yang on top updated dan juga buku Why. Without any further ado, please welcome Mas Adrian. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Gunadi, saya adalah co-founder dan CEO dari Investri. Sekaligus saya juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Fintech lending adalah sebuah solusi yang baru. Ini adalah mungkin boleh dibilang teknologi baru yang berkembang mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Dan di Indonesia ini baru, kurang lebih sekitar 5 tahun. Kebetulan Investri adalah salah satu pionir awal. Ceritanya sebenarnya ini terdorong dari profesi saya sebelumnya, yaitu sebagai seorang banker, ya,
di mana saya tertantang sebenarnya untuk bagaimana kita bisa mengakselerasi inklusi keuangan. Ya. Kenapa? Karena 63 juta UMKM di Indonesia menyumbang 99% dari total populasi usaha di Indonesia. UMKM juga berkontribusi kurang lebih sekitar 60% dari PDB negara dan memperkerjakan 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Namun, masih ada 2.439 triliun kredit gap atau kesenjangan kredit untuk UMKM di Indonesia. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi cikal bakal kenapa saya keluar dari perbankan 5 tahun yang lalu untuk mendirikan Investri, untuk meng-create suatu impact dan dari rasa penasaran, masa sih kita nggak bisa nih mencari solusi alternatif pendanaan untuk UMKM, memanfaatkan teknologi yang sekarang semakin berkembang ya, dan bagaimana kita bisa membantu mengakselerasi inklusi keuangan khususnya bagi UMKM. Sesuai dengan tadi apa yang saya sampaikan, bagaimana UMKM ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, disinilah 5 tahun lalu Investri bermula dan ini sebenarnya yang menjadi cikal bakal dari Investri. Bagaimana kita bisa menggunakan teknologi, bagaimana kita bisa menggunakan data untuk membuat pendanaan jauh lebih accessible, jauh lebih murah buat UMKM. Nah, ini yang menjadi target market kami, yaitu usaha kecil menengah yang berdasarkan statistik jumlahnya sekitar 815.000 ya, kurang lebih. Namun ini yang tadi saya sampaikan masih memiliki kesulitan akses pendanaan dan hampir kalau ditanya 70% dari UKM itu untuk dia berkembang, untuk dia modal kerja masih berusaha dari dana sendiri atau dari teman dan keluarga. Nah, itulah sebenarnya yang kita lihat, bisa nggak sih ini ada solusi di mana UKM yang mungkin kita lihat punya potensi ataupun para millennials nih yang mau buka bisnis baru gitu ya. Bagaimana kita bisa memfasilitasi supaya mereka bisa tumbuh lebih baik gitu ya. Karena bagaimanapun membangun suatu bisnis membutuhkan modal ya. Dan tidak hanya dari sisi ide, tidak hanya dari sisi energi tapi juga membutuhkan modal. Dan kalau kita sama-sama ketahui, bank tidak bisa mendanai sebuah perusahaan yang baru berdiri, gitu ya. Dan disinilah kita melihat solusi fintech lending yang tadi saya sampaikan sudah berkembang di luar sekitar 10 tahun. Itu yang menjadi salah satu alasan kenapa kita mendirikan Investri. Dan apa sih sebenarnya yang disebut fintech lending? Pada intinya kami adalah sebuah platform, ya. Kami adalah sebuah platform yang secara digital mempertemukan antara peminjam, khususnya para UKM, usaha kecil menengah, dengan para pemberi pinjaman. Dalam hal ini bisa institusi, bisa perorangan, ya. Tugas atau fungsi dari sebuah platform seperti Investri adalah kami melakukan analisa. Kami melakukan analisa scoring dari berbagai macam data dari UKM tersebut, gitu ya. Baik data yang tradisional maupun data yang non-tradisional. Dan dari data tersebut kami memperoleh profil resiko dari si UKM tersebut gitu. Profil resiko itulah yang akan kita tawarkan kepada para lender yang mau mendanai. Nah, kenapa si lender mau mendanai? Satu, yang pasti dia akan memperoleh return. Jadi suku bunga yang dibayar oleh borrower itu menjadi haknya si lender, ya, sehingga memperoleh return. Wah, ini menjadi alternatif di luar misalnya deposito, di luar saham gitu. Saya bisa mendanai, melakukan pendanaan melalui platform yang sudah melakukan verifikasi atas potensi pendanaan tersebut gitu ya. Karena kita lihat pada faktanya kadang-kadang orang mulai bisnis pinjam ke teman dan keluarga. Yang paling sulit adalah nagihnya gitu biasanya ya. Nah, itu lebih susah nagih ke teman dan keluarga gitu ya. Jadi ini yang menjadi salah satu dasar di mana kita yang melakukan analisa, kita yang melakukan scoring, kemudian kita tawarkan kepada si calon pemberi pinjaman. Nah, selain daripada itu, semua dokumentasi, semua proses itu kita fasilitasi secara online. Itulah yang kita sebut sebagai fintech lending. Dan kenapa bisa demikian? Satu, kita menggunakan data alternatif untuk profil risiko. Ya mungkin berbeda dengan perbankan ya, dengan menggunakan data-data yang tradisional, kita menggunakan data-data yang non-tradisional. Segmentasi
UKM dan produk yang unik menjadi salah satu ciri kedua dari perusahaan fintech. Segmentasi UKM di Indonesia sangat beragam. Ada yang mikro, ada yang kecil, ada yang menengah. Tidak ada one size fits all. Nah, itulah yang menjadi satu unik proposisi dari perusahaan fintech lending, bisa menyasar segmen-segmen tertentu dari UKM-UKM dengan produk-produk yang unik. Berikutnya adalah basis digital. Ini yang berulang kali kita melihat pentingnya kenapa UKM bangun bisnis baru harus bisa melihat bagaimana saya juga bisa selain daripada offline, bisnis saya bisa go digital. Kenapa? Tadi saya bilang dengan UKM itu go digital membuka akses terhadap potensi-potensi pendanaan di luar yang tradisional. Membuka potensi pemasaran di luar yang tradisional. Kemudian juga dari sisi logistik, kita melihat banyak efisiensi yang ditimbulkan dengan adanya logistik teknologi. Jadi memang sudah saatnya, dan apalagi saya lihat di masa pandemi ini menjadi momentum bagi UKM. Kalau ingin tentunya boleh dibilang berkembang, tumbuh, mau nggak mau harus mulai go digital. Dan keempat adalah yang unik. Fintech ini kita berkolaborasi. Kolaborasi itu menjadi kata yang sangat penting di dunia digital. Karena kita tidak bisa melihat yang namanya one winner takes all, ya. Tapi ini adalah sebuah kolaborasi di mana kita masing-masing bekerja sama sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan kompetensi dan keunggulan masing-masing akan menciptakan suatu ekosistem yang sangat unik dan sangat powerful. Nah, ini yang sebenarnya menjadi salah satu poin pada saat kita mendirikan Investri, industri ini belum diatur, ya. Kenapa 2015 kita juga sudah mulai berdiskusi dengan regulator, khususnya dengan OJK, karena industri seperti ini dari awal perlu ada regulasi yang clear, ya. Perlu ada regulasi yang jelas. Tidak lain adalah untuk perlindungan konsumen, ya. Dan di sini juga peranan Investri dan saya pribadi sebagai ketua asosiasi fintech pendanaan Indonesia adalah bagaimana perusahaan fintech lending di Indonesia yang totalnya sekarang berjumlah 156 ini bisa berjalan, beroperasi sesuai dengan tujuan dan misinya, tapi juga melindungi kepentingan perlindungan konsumen, ya. Dan alhamdulillah kita tetap tumbuh gitu, ya. Bahkan tahun ini dibandingkan tahun lalu per posisi Agustus peningkatan sekitar 115% gitu, ya. Sehingga sampai dengan saat ini sudah total sekitar 7 triliun yang sudah kita fasilitasi sejak kita berdiri, ya. Dan juga jumlah pinjaman yang sudah kita salurkan kepada UMKM sekitar 9.950 UMKM yang sudah kita fasilitasi. Nah, melalui fintech lending saya rasa pelaku UKM tidak perlu khawatir, ya, karena ini menjadi salah satu solusi. Harapan kami, harapan saya pada saat mendirikan Investri adalah bagaimana kita bisa menciptakan lebih banyak entrepreneurs di Indonesia. Kalau saya tidak salah, angka kita masih berada di angka sekitar 3%, dibandingkan dengan Singapura atau dengan Malaysia, saya rasa sudah di angka 8-9%. So, ini menjadi tantangan. Dan tentunya sekarang faktor modal itu ada solusi alternatif. Ini yang saya rasa menjadi hal yang sangat penting. Solusi alternatif yang tentunya berbasis digital, ya, karena apalagi kita juga dalam kondisi pandemi ini kita melihat pentingnya contactless economy, ya. Jadi ini sudah sejalan, ya, dan harapannya bisa terus mengembangkan bisnisnya, tidak perlu khawatir karena sekarang ada alternatif pendanaan di luar pada pendanaan tradisional, gitu, ya. Sehingga ini menjadi salah satu key message, ya. Ayo kita tumbuh bersama dengan fintech lending, ya, untuk menjadi UKM yang tangguh. Saya rasa ini adalah statement yang kita berharap para UKM ini bisa tergerak, para millennials juga bisa tergerak untuk bagaimana start your business and grow and scale your business, gitu, ya. Terima kasih. Yang pasti sebagai sebuah bisnis kita harus tahu kapasitas runway kita, Ya. baik runway pribadi maupun runway dari bisnis. Ini runway dalam arti berarti secara finansial, ya? Ya. Oke. Ya. Bro, thank you so much udah Sama-sama nih, sharing. Gila, Bro Billy ini.
Datanya luar biasa ya tentang UMKM segala macam komplit banget tuh ya. Iya, itu bagian dari PR kita kan. Nah, sebenarnya kan I think data will be key dan apalagi yang memang kita lihat ini sayang sekali belum banyak nih data UKM sehingga mau nggak mau kita harus bekerja sama dengan beberapa ekosistem Ya. untuk dig out atau memperoleh data-data tersebut dengan lebih banyak lagi gitu. Oke. Nah, tadi Mas Adrian nyempat bilang yang ini dulu ketika ngebikin investor ini belum ada aturan ini. Iya. Gitu kan. Terus Iya. kemudian duduk bareng sama OJK berarti ya regulator. Regulator Ya? Kemudian 2015 2016 lah gitu ya. oke. Ceritain behind the scene dong, susah nggak waktu itu tuh untuk ngasih tahu yang ini loh keadaannya, ini perlu loh fintech lending ini perlu loh ada di Indonesia gitu segala macam tuh. Pastinya lah gitu ya, apalagi kalau kita bicara ya regulator kita mungkin pada saat itu 2015-2016 kan mungkin mereka masih terpaku dengan apa yang ada di konvensional Perbankan. Ya. gitu ya, sehingga memang diskusi ini banyak kita lakukan melalui asosiasi. Oke. Jadi bukan hanya investri tapi melalui asosiasi. Saat itu Asosiasi Fintech Indonesia gitu ya. Belum ada fintech lending belum ada. Belum Oke. ada karena Indonesia masih baru gitu ya. Iya. Jadi kita bersatu ya udah kita sebagai fintech asosiasi 2 minggu sekali tuh. Kita 2 minggu sekali visit. Terlibat gila-gilaan aktif. Oh, iya. Mas Adrian. Termasuk draft regulasinya ada di laptop saya di rumah. Jadi ini berarti mastermind behind the whole thing ya. itu bagian dari proses. I mean Oke. ya kita membangun suatu bisnis ya, apalagi kalau bisnis yang berurusan dengan dunia keuangan. Mau nggak mau kita harus juga aware terhadap apa sih regulasi seperti apa sih, Resikonya juga apa? Karena resikonya ini duit seperti orang apa. ini. Karena kan bagaimanapun kita mau bisnis kita tumbuh dan scale. Dan kalau kita bicara dengan investor pasti akan tanya, bisnis kamu landasan hukumnya apa nih? Ada regulasinya nggak gitu? Kalau tidak ada, akan susah gitu untuk kita bisa scale dan raise mungkin venture capital funding lah kita bicara gitu ya. Nah, jadi kalau di awal-awal nih dulu nih, banyak orang yang bilang, wah keluar fintech lending. Kenapa? Karena memang menjadi sebuah solusi alternatif terhadap UMKM yang baru berdiri yang nggak bisa unfortunately dibiayain sama bank gitu kan. Oh berarti fintech lending ini berantem dong sama bank gitu. Nah itu benar atau enggak? Sebenarnya Musuhan dong. Musuhan enggak. Sebenarnya kita adalah frenemies lah, kita sebutnya frenemies lah. Spiritnya adalah kolaborasi dan itu yang kita lihat sekarang. Akhirnya yang menjadi pendana pun di kami sekarang adalah perbankan juga. BRI ya? BRI. Oke. BRI salah satu lending partner kami dan juga salah satu pemegang saham kami terus terang gitu ya. Jadi akhirnya bank melihat wah fintech ini daripada kita menjadi musuh gitu ya atau kita membangun sendiri, kenapa tidak kita menggunakan solusi teknologinya untuk mengakselerasi inklusi keuangan di mereka juga. Nah hasilnya apa? Hasil yang diperoleh adalah bank, saya ambil contoh bank seperti BRI gitu ya, memperoleh segmen UKM yang sebelumnya tidak tersentuh oleh mereka. Betul. Nah itu yang sesuatu yang nambah cukup unik, nambah ya? nasabah dan nambah segmen. Ya. Ini yang saya lihat sebagai komplementer ya. Jadi antara bank dengan fintech itu saling komplement. Fintech juga membutuhkan bank. Kenapa? Karena bank tentunya menjadi suatu institusi yang terpercaya. Ya. Dan juga fintech ini kita tidak bisa beroperasi tanpa adanya perbankan. Karena kan transfer dana dan sebagainya, pencairan ke nasabah tetap memerlukan bank gitu ya. Jadi memang ini adalah suatu ekosistem yang harus berkolaborasi. Dan pastinya ke depannya kita akan melihat tingkat kolaborasi itu semakin tinggi gitu. Nah, ngomongin sosok nih sekarang nih. Jadi gini, pemirsa kita kan yang nonton kita kan dari anak muda sampai dengan anak tua. Saya nggak bilang tua. Pengalaman. Berpengalaman gitu. Kita sama-sama di Gen X gitu kan. Gen X ya. Nah, Mas Adrian Nirvana ya. Iya. Nah, ini kan Mas Adrian kan tadinya direktur bank, men. Oh, udah direktur bank. Semua orang yang masuk di perbankan pengen mencapai sebuah posisi direktur. Banker, keren, gajinya gede, bonusnya luar biasa, udah pasti. Terus, di-share dong kenapa berani banting setir? Oke. Alasannya satu adalah yang pasti merasa bahwa apa sih impact yang sudah saya create. Oke. Coming back to impact ya. Dengan hampir 20 tahun sih waktu itu berkarir di perbankan, baik berbagai macam bank lah gitu ya, internasional, local bank,
Bahkan saya waktu itu pernah berkarir juga di International Bank di Dubai gitu ya. So I think comes back to impact ya. Dan kembali lagi yang saya bilang, di Indonesia ini masih ada gap nih, financing gap yang sedemikian besar gitu. Kita selalu bilang, oh UKM tulang punggung kita, UKM menjadi pilar ekonomi kita, tapi akses pendanaan UKM itu masih sangat terbatas gitu. Kembali lagi 70% UKM yang baru mulai untuk modal dia teman dan keluarga. Betul. Balik lagi teman dan keluarga. Masa nggak ada sih alternatif lain. Jadi dari pengalaman saya di banking, how can I create impact? Itu pasti yang pertama. Alasan pertama ya. Alasan kedua ya biar bisa pakai jeans, biar bisa ngatur waktu latihan, gitu lari, sepeda dan gitu sebagainya ya? gitu. Oke. Dan sebelum adanya WFA, kita udah WFA duluan. Iya, gitu. oke. Tunggu. Cuman gini. Mungkin banyak banget nih yang udah setengah baya lah kita ngomongnya. Mungkin udah umur 35, mungkin udah umur 40, 45. Yang malam hari ini terinspirasi sama Mas Adrian bilang yang, oke, saya juga sebenarnya punya tuh apa yang Mas Adrian bilang tentang impact, saya juga pengen. Yes. Saya juga udah kepikiran, saya udah riset segala macam, tapi belum berani melangkah gitu ya. Yeah. Nah, waktu itu gimana caranya ngomong ke istri? Waduh. Iya dong. Itu paling susah itu ya. Nah makanya kan itu paling susah. Kalau nggak dapat restu istri, men. Yes. Ini investor bisa kayak hari ini karena pasti ada support system yang mendukung. Ada. Nah, bocorin dikit gimana caranya mereka yang mau banting setir kemudian dapat support. Yang pasti sebagai sebuah bisnis kita harus tahu kapasitas runway kita. Ya. Baik runway pribadi maupun runway dari bisnisnya. Ini runway dalam arti berarti secara finansial ya? Ya. Ya. Jadi seberapa jauh, seberapa lama dapat bertahan di tahap awal. Ya. Jadi kita bicara kalau kita bicara setting up the business di awal ya pasti pakai duit modal kita sendiri kan. Betul. Ya, modal kita berarti kan kita karena dulu belum ada investri. Iya benar. Tidak terima gaji dan sebagainya. Ya udah kita bisa saya punya runway sampai dengan misalnya 18 bulan misalnya. Berarti dari sekarang sampai 18 bulan ya kita harus keluar pendanaan kita untuk ya bayar gaji awal dan sebagainya gitu ya. Sampai di satu titik kita harus raise venture capital. Nah ini memang yang suatu hal yang unik, kita melihat dunia modal ventura di Indonesia juga berkembang cukup signifikan 5 tahun lalu gitu ya, sekarang bahkan lebih gitu ya. Jadi kita waktu itu berpikir kalau misalnya sampai 12 bulan kita belum ada venture capital funding, dan ya udah berarti kita udah nggak bisa lanjut nih. Ya udah berarti harus ngirim CV lagi lah gitu ya. Jadi ada backup plan dong gitu ya. Jadi waktu ngobrol sama diskusi dengan keluarga, dengan istri segala macam ini diterangin ya? Pasti. Tapi I think kembali lagi kita sebagai profesional ya tadi pastinya setelah bekerja beberapa puluh tahun misalnya pasti ada savings kan. Yeah. You have your savings. Nah ini sebagian dari savings kita bisa alokasikan. Yang kedua adalah co-founders. Jadi kebetulan Investri 3 co-founders. Ya udah masing-masing chip in berapa gitu ya. Jadi saling support ya. Itu menjadi hal yang sangat penting. Memang starting your own business di depan sendiri itu very tough. Tapi if you have co-founders itu akan meringankan lah gitu ya. Bisa diskusi bareng, bisa saling memotivasi ya. Kalau lagi down, diskusi. Motivasi karena itu that was tough times ya. Pasti boleh dibilang kan semuanya ngerjain sendiri, belum ada yang kenal, belum ada regulasi. But sekarang kita melihat 5 tahun Investri, kita ada di Indonesia, sekarang juga Filipina dan Thailand. So kita lagi menunggu izin di Filipina dan Thailand, akan hadir di sana. Kita telah melalui proses seri pendanaan 3 kali gitu ya, dan yang terakhir ada BRI Venture juga masuk gitu ya. So I think that's the story. You have to start, tapi memang nggak bisa setengah-setengah. Itu salah satu ya. Orang kadang-kadang yang masih bekerja profesional kadang-kadang masih nyambi nih kan. But kalau memang udah yakin dengan bisnisnya, bisnis ini bisa punya impact, bisnis ini bisa menghasilkan solusi bagi beberapa permasalahan yang ada di masyarakat, dan you have to go all out gitu ya. Bikin plan sampai berapa lama,
akses venture Jadi capital sekarang banyak. Jadi gitu ya. bukan nekat ya, Bukan nekat tapi ada gitu. perhitungannya. Planning. Ya? Oke, dan ya itu tadi ya, mungkin kalau di digital ada venture capital, kita sama-sama di keluarga Kejora Capital, Benar. ya kan? Tapi juga kalau misalnya untuk UMKM, untuk pendanaan, Sekarang ada yang nggak fintech. perlu gede-gede, Ya, ada sekarang- Investri. Yes, benar. Alright, man, thank you so much udah Thank sharing. you. Thank you so much udah sharing buat kita semua. Sukses buat Investri. Terima kasih. Next Bro time Billy. kalau diundang lagi ke Unlock sudah harus ngebantuin ya paling dikit 10 juta UMKM lah ya. Insya Allah. Amin ya. Oke, thank you so much. Itu adalah perbincangan saya dengan Mas Adrian, CEO dari Investri. Dan sekarang ini langsung ke Instagram saya @billybunyot. Kemudian cari postingan tentang episode pada malam hari ini. Kemudian tulis apa aja yang didapetin dari dua narasumber pada malam hari ini. Ya, apa yang kalian dapetin, apa yang kalian paling suka. Ya, menangin kacamata 2 dari Optixis dan juga kedua buku saya. Alright, so until next month, be inspired. I'll see you on top. Bro, cheers. Waduh, cheers ya. Wait, buka dulu. Kalau boleh punya mimpi, saya pengen punya airline. Seriously? Pengen Ya punya kan namanya airline? ini ya Mas, mimpi kan harus setinggi langit. Iya. Insya Allah bisa dilewatin, yang penting kita punya tekad yang kuat. Pede Nah, banget saya. I mean, really good, really good. Cuman gini, Alasan kedua ya biar bisa pakai jeans, biar bisa ngatur waktu latihan, Gitu ya? lari, sepeda dan gitu ya? sebagainya gitu. Oke. Dan sebelum adanya WFA, kita udah WFA duluan. Iya, gitu. oke. Nah, tunggu. Gimana caranya ngomong ke istri? Waduh. Iya dong. itu iya itu kan? paling susah itu ya. Nah, makanya kan Itu paling susah. Kalau nggak dapat restu istri, men. Yes. Ini Investri bisa kayak hari ini karena pasti ada support system yang mendukung. Ada. Nah. Metro TV, knowledge to elevate.